Baik, Om Swastiastu, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi akuntansi pemerintahan terkait akuntansi investasi. Next. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Kadelia Meliana dengan NIM akhir 1022. Yang kedua, Niwayan Yunia Alsini dengan NIM akhir 1023. Yang ketiga, Nilo Ayu Komang Pestianite dengan NIM akhir 1031. Next. Adapun topik pokok bahasan pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, pengertian investasi dan macam-macam investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi pemerintah. Yang ketiga, klasifikasi investasi pemerintah. Next. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian investasi dan macam-macam investasi secara umum, di mana akan saya jelaskan sendiri. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian investasi. Menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu Mulyadi. Mulyadi di sini sebagai suatu keterkaitan antara sumber-sumber yang ada dalam suatu periode dalam jangka waktu panjang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Selanjutnya, Henry Simamora, di mana investasi merupakan suatu aktiva yang dimanfaatkan oleh perusahaan guna meningkatkan kekayaan melalui distribusi hasil penanaman modal seperti pendapatan, sewa bunga, royalti, dividen, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu Farid Haryanto dan Siswanto Sudomo, di mana investasi merupakan suatu aktivitas di mana kita menempatkan dana pada suatu aset dalam periode tertentu dengan tujuan ingin memperoleh penghasilan atau peningkatan kekayaan. Next. Pengertian umum investasi yaitu investasi adalah suatu kegiatan tanaman modal guna mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam arti luas, modal tidak hanya berupa uang, namun juga sumber daya yang lain. Nah, contoh investasi antara lain saham, suku, deposito, obligasi, menabung, asuransi, dan reksadana. Bentuk contoh investasi lainnya yakni pembelian tanah, emas, dan perhiasan hingga menjalankan suatu bisnis. Next. Macam-macam investasi. Di sini terdapat dua macam investasi. Yang pertama yaitu investasi jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Tujuan investasi jangka panjang yakni untuk mendapatkan penghasilan pasif baik dalam bentuk bunga, uang sewa, dividen, serta royalti di setiap periode. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang, di mana investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang jangka waktunya hanya berkisar 1 tahun. Untuk investasi ini juga cukup kecil dan biasanya memiliki nilai yang kenaikannya konsisten, tetapi tidak terlalu besar jumlahnya. Nah, dalam hal ini dapat kita pahami tujuan dari investasi yaitu untuk memperoleh hasil lebih besar, di mana keuntungan itu didapat di masa yang akan datang. Next. Nah, di sini terdapat contoh investasi jangka panjang. Yang pertama yaitu saham, di mana investasi jangka panjang berupa saham kini tidak lagi hanya bisa dilakukan oleh investor yang mempunyai dana besar. Saham sebenarnya adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan investor pada sebuah perseroan terbatas atau perusahaan. Selain mendapat keuntungan dari dividen, investor saham juga memiliki peluang mendapat profit dengan jual beli saham pada pasar saham. Yang kedua yaitu obligasi, di mana investasi jangka panjang berupa obligasi adalah surat hutang yang diserahkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dalam surat berharga ini, selain tercantum nama Anda, juga terdapat tanggal jatuh tempo pinjaman dan bunganya. Yang mana jangka waktu investasi jangka panjang ini mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Di mana bagi pengusaha obligasi merupakan kesempatan untuk mendapatkan dana guna meningkatkan bisnisnya. Sementara itu untuk pemberi pinjaman, obligasi ini menjadi bentuk investasi yang mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Next.
Berikutnya yaitu contoh investasi jangka pendek, di mana saya mengambil dua contoh sederhana. Yang pertama yaitu deposito bank. Salah satu investasi jangka pendek yang paling mudah dilakukan dan memiliki risiko yang kecil adalah deposito berjangka, di mana di sini kamu bisa menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu dan nilai investasi diperoleh dari nilai bunga per bulannya. Bunga yang biasa diberikan biasanya itu 4 sampai dengan 8% per tahunnya. Yang kedua yaitu reksadana. Reksadana merupakan sebuah instrumen investasi di mana terdapat dana yang terkumpul dari beberapa investor dan kemudian dikembangkan ke dalam instrumen-instrumen investasi yang terdapat dalam pasar modal. Macam-macam investasi reksadana yang biasa dipilih ada 5. Yang pertama itu reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana indeks, dan yang terakhir reksadana campuran. Next. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan klasifikasi investasi pemerintah. Next. Investasi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis investasi, yaitu yang pertama investasi jangka pendek, yang kedua investasi jangka panjang. Next. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat segera dijual belikan atau dicairkan. Yang kedua, investasi tersebut diajukan dalam rangka manajemen kas. Artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Dan yang ketiga yaitu beresiko rendah. Next. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah yang pertama, surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misalnya, pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua, surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain. Misalnya, pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah. Yang ketiga, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. Next. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas yang pertama, deposito berjangka waktu 3-12 bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua yaitu pembelian surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Tia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis dan klasifikasi investasi pemerintah yang kedua, yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non-lancar, di mana ini dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Menurut sifat penanaman investasinya, investasi jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu investasi permanen dan investasi non-permanen. Investasi permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, di mana berkelanjutan ini memiliki arti yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi permanen ini dapat berupa yang pertama yaitu penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Penyertaan modal pemerintah ini dapat berupa surat berharga atau saham pada suatu perseroan terbatas dan surat non berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan. Bentuk yang kedua yaitu investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal,
surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Misalnya investasi dalam properti yang tidak mencakup dalam pernyataan ini. Yang selanjutnya yaitu investasi non-permanen. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, di mana tidak berkelanjutan di sini artinya kepemilikan investasi berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Hal ini dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus-menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non-permanen ini dapat berupa yang pertama yaitu pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. Yang kedua yaitu penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan ke pihak ketiga. Yang ketiga yaitu dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat, seperti bantuan modal kerja secara bergilir kepada kelompok masyarakat. Yang keempat yaitu investasi non-permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan. Contohnya yaitu penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyelamatan perekonomian. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai investasi pemerintah. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak. Kami tutup presentasi terkait investasi pemerintah dengan para Mas Santi. Om Santi.